Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Hasani. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang kepemimpinan ala mentor saya, yaitu Bapak Jono, seorang co-founder dan CEO dari beberapa perusahaan sekaligus seperti CV Alfa Mandiri, CV Lita, dan PT Novita Persada. Beliau sudah memiliki pengalaman dalam memimpin tim selama berpuluh-puluh tahun, dan beliau merupakan sosok inspirasional bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, langsung saja ke pelajaran pertama yang saya dapat dari sesi leadership coaching adalah mengenai nilai keagamaan. Semua lini bisnis dijalankan dengan berpedoman pada nilai-nilai keagamaan yang dianut, yang mana dalam hal ini Bapak Jono adalah penganut agama Islam. Beliau selalu menekankan bahwa pekerjaan jangan hanya dilihat dari sisi duniawinya saja. Kalau begitu, apa yang kita dapat hanyalah sisi materialistisnya saja, dan juga capek, mengeluh, dan sambat. Pekerjaan harus dilihat sebagai sebuah ibadah. Jadi, setiap pekerjaan yang dilakukan akan dijalani dengan lebih ikhlas dan penuh rasa kebahagiaan. Kepercayaan keagamaan membantu individu dalam menemukan makna dan tujuan dalam hidup mereka, dan lebih menunjukkan nilai personalnya. Nilai personal ini merefleksikan hasrat untuk membuat perbedaan dan membantu untuk membuat dunia lebih bermakna. Maka dari itu, memiliki nilai spiritualitas di kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membuat kita menjadi individu yang lebih utuh dan bermakna. Dengan begitu, pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih maksimal. Lalu, pelajaran kedua adalah mengenai menghargai orang lain. Bagaimana orang lain memperlakukan kita itu tergantung bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Maka, untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan rekan kerja atau karyawan harus dimulai dengan memperlakukan mereka dengan semestinya. Contohnya, saat kita ingin dihormati oleh orang lain, oleh rekan kerja, kita jangan menunggu mereka menghormati kita terlebih dahulu. Akan tetapi, kita harus menghormati mereka lebih dahulu. Contoh lain dari bentuk menghargai orang lain dari pengalaman Bapak Jono selama ini antara lain adalah menjadi pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan orang lain, menyikapi kesalahan dengan bijak, tidak melakukan hal yang berbau diskriminasi, menahan komentar yang tidak perlu, tidak merendahkan pendapat orang lain, dan menghindari membuat janji palsu. Dengan menghargai orang lain secara tidak langsung, kita telah menghargai diri kita sendiri. Lalu pelajaran ketiga adalah mengenai kedisiplinan. Disiplin adalah sikap menghormati dan menilai peraturan tertulis dan tidak tertulis yang sah, menegakkannya dan tidak menolak sanksi apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran. Pahami, hormati, dan laksanakan setiap peraturan yang ada agar hal-hal berjalan sesuai dengan semestinya. Mengingat bidang kerja perusahaan ini adalah bidang kerja yang berisiko tinggi, kedisiplinan menjadi sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Jono selalu mengingatkan bahwa kedisiplinan datang dari diri sendiri. Oleh karena itu, kalau mau menjadi pribadi yang lebih disiplin, harus dimulai dari diri sendiri. Tips-tips seperti menentukan prioritas, menghindari kebiasaan menunda karena akan membuat tugas semakin menumpuk. Mulai aja dulu dari hal kecil seperti bangun pagi atau berolahraga setiap hari, bersikap tegas kepada diri sendiri, dan menetapkan target pribadi merupakan sesuatu yang dapat dicoba untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Pelajaran keempat adalah mengenai situasional. Seorang pemimpin yang handal harus bisa menilai situasi dan mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi tersebut. Kepemimpinan situasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mempertimbangkan tingkat kesiapan anggota tim yang dilayani dan keunikan setiap situasi tersebut. Mengharuskan untuk fleksibel dan tidak terikat kepada suatu metode yang kaku untuk pembuatan keputusan yang lebih tepat. Pak Jono cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang mendelegasikan, yaitu yang mencakup perilaku mengarahkan dan suportif yang rendah. Gaya ini mendorong kebebasan bagi anggota tim dan memelihara kepercayaan di antara tim.
Terkadang terdapat situasi di mana perusahaan yang awalnya menargetkan keuntungan harus mengubah haluan menjadi asal selesai meskipun itu nanti akan mendatangkan kerugian karena terjadi hal yang tidak terduga. Dalam situasi seperti ini, keputusan harus diambil secara cepat oleh tim leader berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Prinsip situasional juga berlaku dalam berkeluarga. Tak jarang Pak Jono harus memotong waktu untuk keluarganya apabila terjadi hal yang mendesak dalam urusan pekerjaan. Atau berlaku juga sebaliknya, di mana pegawai diberi kebebasan untuk melakukan apapun saat pekerjaannya sudah selesai. Pelajaran kelima atau yang terakhir yang saya dapat dari wawancara ini adalah mengenai kekeluargaan. Kekeluargaan adalah sebuah rasa kepedulian yang diciptakan oleh seseorang atau kelompok agar terciptanya hubungan yang damai dan tentram. Contoh bentuk kekeluargaan adalah sikap saling percaya, kasih sayang, dan saling membantu. Pak Jono selalu berusaha untuk membuat lingkungan kerjanya memiliki rasa kekeluargaan yang kuat antar karyawannya. Tak jarang beliau turun langsung ke lapangan untuk sekedar ngobrol ringan bagaikan kawan dengan karyawannya untuk menghilangkan pembatas dan membentuk kekeluargaan. Beberapa upaya seperti mengadakan acara pertemuan formal maupun informal secara rutin dan pembagian hadiah dengan prinsip tidak apa-apa sedikit asal yang penting semua dapat dilakukan untuk mengikat rasa persaudaraan antar karyawannya. Saling memiliki akan membuat pekerjaan jadi lebih menyenangkan dan berarti. Demikian adalah pelajaran-pelajaran mengenai kepemimpinan yang saya dapat dari Bapak Jono yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.